selamat datang di podcast Sinergi, sharing inspirasi dan energi bisnis IKM, di mana kita akan membahas cerita-cerita bagaimana IKM mengembangkan usahanya yang tentunya pasti akan sangat menarik dan juga inspiratif. Nah, langsung saja di sini kita kedatangan tamu dari Demak. Beliau ini adalah Ibu Emi. Halo Ibu, apa kabar Ibu? Halo, apa kabar juga Mbak? Nah, beliau ini adalah pengusaha Brambang Goreng. Nah, langsung aja kita dengar cerita usaha bisnis. Bagaimana beliau mengembangkan bisnis bawang gorengnya. Langsung saja kita dengar ceritanya. Nah, Ibu, ini kan produknya Brambang Goreng gitu ya, Iya. ya? Bawang goreng gitu. Nah, mungkin bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu Bu, buat Sobat Sinergi, tentang produknya Ibu, juga Ibu sendiri. Perkenalkan, saya Ibu Emi. Saya di sini bawa produk Brambang Goreng Trias Bramker ya. Di sini Trias Bramker segini itu berisi 100 gram ya guys. Bisa dibeli 25.000 aja, murah guys. Nggak usah perlu kita goreng sendiri, tinggal pakai, sudah ada, dijamin alhamdulillah enak dan numan beli lagi. Praktis ya Bu. Iya. Nggak usah ribet-ribet motong-motong sayur, Iya. gitu, motong-motong bawangnya gitu ya, Iya. Bu, ya. Atau harus panas-panas goreng. Panas-panas gitu ya. goreng. Kadang kita kalau pas ngupas atau apa kita bisa nangis karena pedih gitu ya. iya Ini gitu. udah Udah praktis, tinggal dipakai. Kalau buat di atas nasi Nasi anget gitu tuh ya. pun sudah enak. Mantap. Iya. Bu. Sayur juga mantap. Sayur lebih enak lagi. Nah Bu, ini kan produknya Brambang Goreng gitu ya. Iya. Ya. Awal mula tercetus ide untuk buka usaha Brambang Goreng gimana ceritanya sih Bu? Kalau Brambang Goreng itu kan di pasaran kan mudah nyari Mbak, gitu lah. Kadang kan kita juga ada teman petani Brambang Goreng. Kenapa saya tidak buat gitu kan? Ada teman yang nanam, saya yang bikin gitu. Jadi misalnya kita jadi inspirasi untuk itu. Ada yang buat. Ada yang nanam, saya yang buat gitu. Sekarang kan juga ada UMKM ya Mbak ya, yang bisa untuk kita menyalurkan dan kita diberi inspirasi untuk gimana kita naik kelas untuk ibu-ibu rumah tangga ya Mbak ya. Nah, terkecilnya saya kan di sini untuk lingkungan kita kan Brambang Goreng. Itu dari Brambang Goreng dulu, nanti untuk naik kelas gitu. Semoga saja bisa lebih lanjut lagi. Tentunya akan lebih berkembang lagi Bu. Iya, amin. Nah, dari kalau Brambang Goreng gitu ada nggak sih Bu tantangannya dalam membangun usaha Brambang Goreng gitu yang dihadapi Ibu? Iya ada ya Mbak ya. Kadang itu kalau Brambang Goreng itu kalau ngupas itu harus sekalian digoreng Mbak. Nggak boleh selang berapa jam. Seperti nasi kata anak itu basi. Jadi kalau digoreng nggak bisa kriuk. Jadi kalau mau kriuk itu kupas Langsung digoreng. Kita kupas, diiris, langsung kita goreng. Nanti kalau ada selang jam itu kayak nasi basi, dia nggak bisa kriuk. Gitu. Saya malah baru tahu ini Bu. Iya, saya ini juga salah satu keunggulan produknya Ibu. Iya, karena kemarin tuh ya kita kan saya sendiri tuh nggak nyangka kalau gitu ya. Memang saya belum pernah ini ngalamin. Saya tuh ngupas, tak tinggal ke pasar atau ke mana gitu. Selang berapa jam baru tak goreng. Ternyata dia nggak bisa kriuk, kayak makak lembek, kayak kerupuk di sayur gitu. Oh, Brambang Goreng itu kendalanya di sini. Nah, dengan berjalannya kita produksi setiap hari itu, kita tahu dari satu kelemahan Brambang Goreng itu gimana gitu. Selain dari Brambang Goreng ini ada produk lainnya nggak sih? Ada sih Mbak, cuman kan untuk saat ini kan Brambang Goreng saya sudah halal, legalitas sudah komplit. Jadi saya mau ngajukan ke Brambang Goreng naik kelas dulu. Nah, untuk yang produk lainnya kita nanti menyusul ya Mbak ya. Saya ada ekrol monde, ada kue kering kayak yang lebaran itu. Luar biasa. Jadi fokusnya memang di Brambang Goreng ini ya untuk yang naik kelas. Gitu. Setiap harinya kadang kalau saya ada job snack atau job makanan nasi pok juga saya juga nerima. Luar biasa. Ini selain usaha dari Brambang Goreng ternyata banyak juga ya. Karena kita ibu-ibu dituntut untuk smart sekarang, bukan untuk bapaknya aja. Karena kadang bapaknya kadang kan jenis kerjaan tuh kita nggak tahu ya Mbak ya. Kendala kehidupan juga kita nggak tahu. Di tengah-tengah jalan kok suami nggak kerja.
ibu-ibu memang yang harus smart, harus menggantikan. Nggak mungkin kan kita masuk mau ngijol nih bojo. Kita yang harus menggantikan jadi tulang punggung untuk sementara waktu gitu. Inspirasinya dari mana sih Bu? Maksudnya kayak kepikiran bahwa kita sebagai ibu itu juga harus berkontribusi gitu. Karena ibu nggak cuma jadi ibu rumah tangga, iya, tapi juga berbisnis gitu ya Bu. Itu pengalaman pribadi ya Mbak ya. Iya. Suami sebelum ini kan kerja, dia subkan ikut BRI juga ya. Cuman dengan berjalannya waktu beliau sakit. Nah, beliau sakit, saya punya anak 2 yang harus saya biayai gitu, dan suami yang harus kita biayai. Gimana caranya kita dapat uang untuk biaya semua itu, gitu kan. Nah, kita bertemu dengan UMKM ya Mbak ya. Di situ semua pengusaha, kenapa saya tidak bisa gitu. Nah, saya terkecilnya dulu dari lingkungan, oh Brambang Goreng, kenapa tidak gitu. Dari pengalaman karena suami sakit dituntut untuk menggantikan mencari nafkah gitu. Jadi untuk inspirasi itu. Tapi ini jadi inspiratif juga Bu. Iya. Kita sebagai perempuan gitu juga nggak bisa untuk mangku tangan, jaganilah suatu saat di pertengah jalan kehidupan kita itu kita nggak tahu seperti itu. Luar biasa nih Bu. Nah Bu, ini nggak terasa nih kita ngobrolnya udah sampai di akhir episode gitu ya. Tadi kan ini yang saya kutip dari Ibu ini adalah gimana ya, sebagai perempuan tuh berkontribusi gitu, ikut harus mandiri setidaknya. Iya. Nah ini mungkin ada pesan yang ingin disampaikan buat ibu-ibu di rumah nih yang ingin membangun usaha tapi takut gitu. Oke, siap. Halo semua ibu-ibu, jangan takut untuk mencoba. Sekarang kita tuh ibu-ibu sudah disiapin dengan HP yang canggih ya Bu. Jangan ini, oh saya nggak tahu, enggak. Buka itu di Google Bu, semua ada. Kalau yang penting itu satu, kemauan. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Di situ kita gagal pertama, kedua, nanti alhamdulillah nanti bisa. Itu yang saya alami Bu. Semua dari ilmu dari Google, enggak dari siapa-siapa. Terus saya ketemu dengan UMKM, di situ kita dipelajari untuk legalitas dan pemasaran. Nah, kalau untuk produknya alhamdulillah saya dari pertama itu dari Google dulu, terus diasah dengan semua beliau ibu-ibu dinas dari pelatihan-pelatihan. Itu aja ibu-ibu. Semangat untuk ibu-ibu yang di rumah. Harus ada inspirasi untuk membantu, karena kita nggak tahu ya Ibu perjalanan kita rumah tangga, entah itu suami, kalau diminta suami bisa lancar kerja, tapi kadang kita nggak tahu di tengah jalan ada PHK atau apa lah. Itu kita dari ibu-ibu dituntut untuk menggantikan sementara waktu. Semangat untuk ibu-ibu semua. Semangat ibu-ibu di rumah. Di rumah. Ya. Nah, terima kasih Ibu atas waktunya, dan luar biasa sekali Sobat Sinergi, bahwa kita sebagai perempuan itu juga bisa berkontribusi untuk suami, untuk untuk keluarga, untuk lingkungan juga. Karena tadi Ibu juga dari petani di lingkungan sekitar gitu ya. Jadi kita berkolaborasi bersama gitu ya. Betul, betul. Siap. Baik, terima kasih juga buat Sobat Sinergi yang sudah menonton sampai akhir episode ini. Jangan lupa buat like, subscribe, dan komen, dan juga aktifin lonceng YouTube Indago Jateng supaya bisa tahu ada info dan update menarik lainnya. Sekian, sampai jumpa. Sampai jumpa.